Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya tanggal Lebaran itu kok kayaknya geser-geser terus setiap tahun? Dan gimana sih sebetulnya pemerintah kita memutuskan kapan kita semua serentak merayakannya? Nah, yuk kita bedah bareng-bareng proses yang ternyata menarik banget di balik salah satu hari libur terpenting di Indonesia ini. Oke, kita mulai langsung dari jawabannya aja ya. Pemerintah melalui Kementerian Agama secara resmi telah menetapkan bahwa Idul Fitri 1447 Hijriah atau Lebaran tahun 2026 itu jatuhnya pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Sip, tanggalnya kita udah tahu. Tapi gimana ceritanya bisa sampai ke tanggal itu? Nah, ini dia bagian yang jauh lebih seru. Prosesnya itu ternyata perpaduan keren antara ilmu pengetahuan modern sama tradisi kuno. Jadi, inti dari semua ini, titik pusat dari segala penentuan, itu ada di satu hal yang jadi kuncinya, kemunculan si hilal. Terus, hilal itu apa sih? Gampangnya gini, hilal itu adalah bulan sabit pertama yang super tipis yang kelihatan pasca bulan baru. Nah, penampakan inilah yang jadi penanda, semacam tok bahwa bulan puasa Ramadan selesai dan kita masuk ke bulan Syawal, alias bulannya Lebaran. Nah, buat nentuin kelihatan atau enggaknya hilal ini, ada dua metode utama yang dipakai. Di satu sisi, ada yang namanya hisab. Ini tuh hitung-hitungan astronomis yang canggih banget buat memprediksi posisi bulan secara matematis. Terus di sisi lain, ada ruqyat, yaitu tradisi mengamati langsung si hilal pakai mata. Keduanya ini perannya krusial banget. Oke, jadi ada data hasil hitung-hitungan, ada data hasil pengamatan. Lalu gimana data ini semua dikumpulin dan dijadiin satu keputusan final? Semuanya itu bermuara di satu forum resmi pemerintah yang sangat penting. Pertemuan ini namanya sidang isbat. Anggap aja ini kayak ruang sidang penentuan gitu ya, yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Disinilah semua bukti, semua laporan dari seluruh penjuru negeri dipaparkan, didiskusikan, sampai akhirnya diambil satu keputusan bersama. Prosesnya, kalau kita sederhanain, ada 3 langkah utama. Pertama, tentu aja pengumpulan data, baik dari perhitungan hisab maupun laporan pengamatan ruqyat. Kedua, penyelenggaraan sidang isbat itu sendiri untuk membahas semua data yang masuk. Dan yang ketiga, pengumuman resmi ke kita semua, seluruh masyarakat Indonesia. Eits, jangan salah, ini bukan keputusan sepihak loh. Sidang isbat itu isinya rame banget. Ada dari Kementerian Agama, para ahli astronomi, para ulama, sampai perwakilan dari ormas-ormas Islam. Tujuannya apa? Supaya semua bisa mencapai satu kesepakatan bersama atau mufakat. Nah, sekarang kita balik lagi nih ke kasus Lebaran 2026. Yuk kita lihat gimana semua proses yang tadi kita bahas itu berjalan di lapangan untuk memecahkan misteri tanggal yang kita sebut di awal. Jadi ceritanya gini, pada hari Kamis, 19 Maret, para pengamat di seluruh negeri itu udah siaga mengarahkan teleskop dan mata mereka ke langit pas matahari terbenam. Di malam itu juga, sidang isbat berkumpul di Jakarta buat mendengarkan semua laporan mereka dan mengambil keputusan final. Dan ini tuh beneran upaya skala nasional yang luar biasa loh. Laporan dikumpulkan dari berbagai lokasi di seluruh Nusantara, bener-bener dari ujung timur di Papua sampai ke ujung barat di Aceh. Semuanya fokus untuk satu tujuan, mencari si bulan sabit muda itu. Lantas, gimana hasilnya? Setelah semua usaha itu, jumlah laporan yang berhasil melihat dan mengonfirmasi keberadaan hilal adalah 0. Yap, 0 besar. Tidak ada satupun yang berhasil melihatnya. Ini bukan asumsi ya, Menteri Agama saat itu Bapak Nasruddin Umar mengkonfirmasi hasil ini secara langsung. Beliau menyatakan dengan sangat jelas bahwa dari seluruh titik pemantauan, tidak ada satupun laporan yang masuk yang menyatakan telah melihat hilal. Jadi apa artinya ini? Ya, artinya tanpa konfirmasi visual dari ruqyat dan juga dengan data hisab yang menunjukkan posisi hilal masih terlalu rendah di ufuk untuk bisa terlihat, maka secara resmi, bulan baru Syawal belum memenuhi kriteria untuk dimulai. Nah, karena itulah, melalui kesepakatan bersama dalam sidang isbat, akhirnya diputuskan bahwa 1 Syawal 1447 Hijriah akan jatuh pada hari Sabtu 21 Maret 2026. Itulah hasil akhir dari proses yang super teliti ini. Jadi, poin terpenting yang bisa kita ambil adalah bahwa penentuan tanggal Lebaran itu bukan proses yang sederhana. Ini tuh sebuah contoh yang brilian tentang bagaimana sains modern melalui perhitungan astronomi bisa berjalan beriringan dengan tradisi pengamatan yang usianya sudah berabad-abad.
Hal ini jadi membawa kita ke sebuah pertanyaan yang menarik untuk masa depan ya. Dengan teknologi teleskop yang makin canggih dan pemodelan komputer yang semakin akurat, kira-kira menurut kalian, bagaimana proses yang kaya akan tradisi ini akan beradaptasi dan berubah di tahun-tahun mendatang? Menarik buat dipikirin kan?